6.6 and 7.0 struck about 9 miles off the coast of Samos, a Greek island south of Izmir. Employees at an advertising firm in the city braced themselves in the office, hoping the building wouldn't collapse beneath them. We see where the girl in green's priorities lie as she risks everything to grab her phone. Elsewhere in the office, we see hanging lights swinging in the lobby as the girl in green tries to find something to hold on to. Another man hustles to hide under a desk moments before a light fixture falls from the ceiling. Rolling desks and chairs slide across the floor as other office employees try to hold on to something stable. One woman almost gets knocked out by a falling printer. The main quake was followed by 1,400 aftershocks, with 43 registering as 4.0 magnitude mini-quakes. The initial quake also triggered a tsunami, which damaged several coasts. Selamat, hari ini gue mau bahas sedikit tentang yang lagi trending sekarang ini adalah Megatrust. Apa sih Megatrust itu? Megatrust itu adalah sebuah kekuatan gempa bumi yang bergaya dorong besar, berkekuatan besar yang bisa secara tiba-tiba akan terjadi. Dan prediksinya akan terjadi di Indonesia. Indonesia itu adalah Ring of Fire karena dilewati oleh jalur gunung berapi dan jalur patahan bumi, lempeng tektonik yang selalu bergerak untuk menyesuaikan dirinya pada permukaan bumi ya. Nah, kekuatan itu tidak akan bisa diprediksi kapan terjadinya. Sebetulnya kita jangan panik, tapi yang pasti adalah kita bersiap ya. Yang pasti kita jangan panik, tapi kita siap siaga untuk selamat. Jadi kita harus prepare di rumah, di kantor, di jalan, di segala macam deh. Nah, gue mau sharing sedikit tentang bagaimana caranya persiapan di rumah dulu nih, di rumah. Di rumah kita ada keluarga, ada anak, ada istri, mungkin ada ART dan lain-lain, ada driver, ada orang sekitar. Nah, kita prepare dulu nih di rumah ini, kita waspada di rumah ini banyak kaca apa enggak, jalur evakuasinya kemana, dapurnya di sebelah mana, posisi gas di mana, meteran listrik di mana, meteran PLN. Jadi kalau ada sesuatu kita, begitu ada gempa, kita bisa langsung segera keluar, ajak orang semua yang ada di dalam rumah, cek semuanya, matikan listrik, matikan kompor, cabut kompor gasnya dari tabung gas. Untuk menghindari apa? Menghindari bencana susulan nih. Kalau habis gempa mungkin kipas angin jatuh, TV jatuh, jadi penyebab pembakaran nih. Apalagi ada gas bocor. Nah, jika kita sudah aman, kita di luar, kita juga harus cari titik kumpulnya di mana yang aman. Jauh dari tiang listrik, dari pohon yang ada kemungkinan tumbang. Pokoknya kita berusaha untuk mencari tempat terbuka. Nah, itu kalau gempa. Kita juga harus pikirkan juga setelah gempa, mudah-mudahan rumah kita aman. Tapi yang pasti biasanya listrik padam, komunikasi putus. Listrik dulu deh, listrik dulu itu pasti akan masalahnya banyak nanti. Kulkas mati, makanan nggak ada, pada busuk, terus pompa air mati, segala macam, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada lampu, segala macam.
ada kawan kita, "Hei, ada si meong." Jadi, kita harus siap-siap di rumah, harus prepare, siapkan logistik, sampai tenda, senter, makanan kaleng, air minum, inverter, kalau ada genset lebih bagus ya, persediaan air bersih. Kalau bisa itu ditaruh di daerah, bagian rumah yang sejelek-jeleknya kalau ambruk ya, kalau ambruk itu bisa kita raih atau kita jangkau dengan gampang dan tidak rusak. Genset kalau di rumah gue ya, di rumah gue genset semua di luar, dapur di luar. Kulkas semua kita taruh di teras yang kemungkinan kecil untuk rusak lah kalau terjadi sesuatu. Pompa air di luar, genset dengan persediaan bahan bakarnya udah kita siapin. Mobil itu juga jadi penyelamat karena bisa menghasilkan listrik untuk inverter, bisa nyalain pompa air dan lain-lain. Dan satu lagi yang penting, mobil itu bisa jadi dispenser untuk keluarga kita karena ada AC kan, mobil-mobil sekarang tuh ada AC. Jadi mobil itu AC-nya, air AC itu bisa kita tampung. Dalam 1 jam itu cukup lumayan berapa liter itu, coba aja tes sendiri ya. Gue pernah ngetes lebih dari 3-5 liter untuk 1 jam ya, untuk mobil yang busuk ya. Mobil yang AC-nya udah tua. Kalau mobil-mobil sekarang pasti air AC-nya udah lebih banyak lagi tuh. Itu kita tampung untuk kondisi darurat. Sejelek-jeleknya bisa kita minum karena itu air embun. Jadi kalau untuk yang punya anak kecil, punya bayi, pasti butuh air bersih. Karena biasanya ada sebuah bencana susulannya adalah penyakit. Karena sanitasi biasanya seperti itu tuh yang sering terjadi. Mau makan nggak bisa nyuci piring, nggak bisa cuci tangan, segala macam. Nah, logistik kita siapkan di rumah itu untuk jaga-jaga untuk keluarga kita sendiri, dihitung per kepala kira-kira berapa hari, mungkin dilebihkan untuk tetangga segala macam. Nah, begitu kita sudah persiapkan itu semua di rumah aman dan semuanya kita sudah persiapkan, mobil tidak di dalam bangunan atau di garasi yang beton ya. Jadi karena mobil itu sebagai tadi penyelamat juga ya, untuk shelter mungkin yang udah punya orang tua yang udah sepuh masih bisa tinggallah di dalam mobil untuk sementara ya, daripada di tenda. Kita juga punya tenda ya untuk jaga-jaga, untuk bisa menyelamatkan diri atau mungkin kita evakuasi kabur kemana, kita nggak tahu itu. Nah, untuk persiapan selanjutnya adalah bagaimana kita berkoordinasi dengan lingkungan sekitar. Mungkin kita berkoordinasi dengan RT setempat. Dalam RT itu mungkin lebih dari 20-30 rumah ya, 30 kakak. Nah, kita harus sudah mulai mitigasi potensi bencana apa yang bisa terjadi, entah kebakaran, entah banjir, entah paling jelek adalah gempa yang notabene pasti listrik udah pasti padam tuh. Tiang listrik entah kemana kalau memang kita berada di jalur patahan bumi ya, jalur sesar ya, itu akan lebih parah kerusakannya. Nah, tujuannya koordinasi dengan lingkungan sekitar, dengan rumah sekitar satu RT itu untuk berkolaborasi, untuk survival, untuk bertahan. Bagaimana caranya rumah A punya genset, rumah B punya pompa tangan. Tahu pompa tangan yang zaman dulu mereknya Dragon itu, kalau orang bilang pipa Dragon. Mudah-mudahan jalur pipanya tidak rusak karena kulit bumi itu bergerak ya. Mudah-mudahan pipanya tidak patah. Itu bisa jadi air bersih. Satu rumah punya kompor, masih bisa diselamatkan. Punya bahan makanan ini, bahan ini. Punya tenda segala macam. Kumpulkan untuk kita berkolaborasi untuk selamat bersama, untuk bertahan bersama. Jadi kita tidak bisa egois untuk pada saat kejadian sebuah bencana. Dalam konteks ini kita berada di lingkungan rumah perumahan ya, bukan di gedung apartemen. Kalau di gedung apartemen nanti lain lagi. Ini yang di rumah perumahan. Nah, mungkin juga dari RT itu kita berkoordinasi dengan kelurahan kecamatan setempat. Tapi pada saat sebuah bencana, Anda jangan terlalu banyak berharap dengan bantuan. Karena mungkin butuh waktu, butuh segala macam effortnya untuk mencapai tempat Anda atau menolong Anda sekeluarga. Jadi yang bisa dilakukan adalah Anda semua harus bisa survive sendiri. Anda harus bisa bertahan sendiri, minimal satu keluarga. Apalagi yang punya anak kecil, pasti butuh effort yang sangat luar biasa dengan
dengan sebuah bencana itu dalam sebuah kebencanaan. Jadi kita harus siap dengan kebutuhannya anak-anak itu, susunya, apalah segala macam yang mungkin bisa bertahan berbulan-bulan, mungkin susu kaleng atau makanan instan yang masih bisa dibilang sehat, peralatan masak yang kecil-kecil buat camping lah. Kalau suka outdoor pasti punya lah itu barang-barang itu, dari tenda, dari kompor portable, sama survival kit lainnya lah. Nah, tadi kalau sudah di rumah itu kita juga harus persiapkan juga rumahnya. Kalau memang tidak memungkinkan, kita harus mitigasi dalam rumah nih. Rumah kita ini potensinya apa nih kalau misalnya ada kebakaran, ada gempa, ada banjir segala macam. Harus dievakuasi kemana, jalurnya kemana. Nah, kalau gempa itu tidak bisa diprediksi kapan, tapi kita bisa antisipasi. Jadi mungkin bisa beli di toko online ya, ada sensor gempa yang ditempel ke dinding. Itu akan menjadi peringatan awal. Kita biasanya kalau gempa merasa pusing dulu, aduh pusing apa nih, ternyata gempa. Karena gempa itu merambat kan, ada yang naik turun, ada yang goyang, nah itu yang bahayanya. Jadi indikator awalnya adalah dari sensor gempa itu. Biarkan dia bunyi kalaupun misalnya ada kendaraan berat lewat dekat rumah, ada truk, ada bis atau apa, dia menimbulkan getaran, alarm itu akan nyala. Biarkan, supaya kita latihan, aware bahwa kita, oh ini ada gempa nih, udah kita harus keluar semua, ajak orang semua keluar gitu. Jadi itu adalah indikator awalnya kalau gempa. Atau paling sederhana, taruh botol di atas meja atau apa, kalau dia goyang berarti ada gempa. Itu paling sederhana. Nah, barang-barang di rumah juga hati-hati, pajangan itu harus ditaruh yang seaman mungkin. Jangan sampai melukai lah, itu yang bahayanya. Itu bahaya sekali. Jadi harus prepare semuanya. Dia mau ikut ngobrol. Iya pus. Apa. Udah sini aja, jangan naik. Nah, logistik kita harus siapkan juga di rumah untuk hitung kebutuhannya berapa orang di rumah kali minimal 7 hari. Dan satu lagi uang cash, karena mungkin kita tidak bisa mencari ATM atau kita menggunakan handphone dengan pembayaran apalah istilah itu, pakai kris dan lain-lain, mungkin nggak bisa transfer segala macam, mungkin karena semua shutdown dan lain-lain. Siapkan uang cash. Seandainya kita harus belanja yang darurat, kita harus beli. Mobil kalau bisa diisi bahan bakar minimal 3/4 bahan bakarnya itu harus selalu terisi. Supaya apa? Kalau ada terjadi sesuatu, kita susah untuk mencari SPBU, kita masih bisa bertahan dengan mobil itu untuk untuk menyalakan yang penting-penting saja dulu. Mungkin ngecas handphone, mungkin nyalain inverter buat nyalakan pompa air, atau menyalakan kulkas beberapa jam supaya makanan tidak busuk gitu. Inverter tuh bisa nyalain itu. Nggak usah nyalain AC deh, nggak usah neko-neko dulu pada saat bencana itu, nggak usah nyari-nyari yang mau nyaman seadanya dulu. Kalau emang bisa nyalakan genset, boleh selama bahan bakarnya cukup. Tapi jangan lupa, bahan bakar pasti terbatas, belinya juga susah. Nah, kalau untuk genset, dia nakal. No. Genset, gua sarankan sana dulu ya. Aduh, bandel ya. Genset, gua saranin yang berbahan bakar bensin, bukan diesel. Karena apa? Sejelek-jeleknya bisa nyedot dari mobil atau beli eceran, karena solar jarang orang jual eceran. Kalau bahan bakar bensin pilihannya banyak, ada yang macam-macam deh, ada Pertalite, ada Pertamax dan lain-lain. Kalau solar cuma ada Dex, Biosolar, terbatas dan itu juga susah nyarinya. Itu disimpannya juga harus hati-hati dan ditempatkan yang aman lah. Dan hal sepele adalah menyimpan beberapa jerigen, karena jika amit-amit di rumah tidak bisa mendapatkan air bersih, tapi biasanya dapat bantuan dari pemerintah, dapat bantuan air bersih, biasa kan pakai tangki, mobil tangki. Kita bawanya pakai apa? Pakai ember, kan susah. Pakai jerigen yang baru dan bersih, kalau bisa food grade. Nah,
kita tampung airnya pakai itu. Maaf, batuk. Selain kita punya air cadangan di kendaraan tadi itu dari AC. AC mobil itu bisa menghasilkan air. Nah, begitu sudah aman semua di rumah, kita cek nih. Mungkin anak kita lagi ada di sekolah. Wah, gimana caranya dia pulang? Handphone nggak bisa dihubungi. Nah, ajarkan anak Anda pulang dari sekolah itu dia tahu jalur pulangnya lewat mana saja, dan sudah disepakati harus punya plan A, plan B. Kalau nggak jalur A, jalur B atau jalur C, supaya begitu Anda mencari anak Anda ya di ketiga jalur itu, Anda kan nggak mudah untuk menyusurinya. Tapi kalau tidak, anak Anda tidak tahu mitigasinya harus kemana, itu sangat akan sulit sekali dengan sangat pada saat chaos, bencana, semua pada rubuh, mungkin jalanan putus atau segala macam. Itu harus diajarkan. Dan kalau bisa, ini adalah hal sederhana nih. Ini HT, handy talkie. Usahakan yang ada angkanya ya, yang bisa masukin frekuensinya, frekuensi UHF atau VHF. Sudah disepakati di frekuensi mana yang begitu terjadi bencana, di-on-in. Tapi manggilnya mungkin beri jarak, jangan tiap kali panggil untuk menghemat apa? Menghemat baterai. Karena ini bisa seharian nih, dia bisa seharian. Jadi begitu Anda cari anak Anda dengan radius yang mungkin 2-3 km, mungkin tidak tertutup oleh bangunan, bisa lebih jauh lagi. Anda kan bisa mencapai anak Anda, posisinya di mana. Minimal begitu mendekati, anak Anda bisa dengar, anak Anda kan bisa pencet. Atau di sini ada sinyal daruratnya, ada SOS-nya. Begitu dipencet dia akan ada sirenenya. Itu dia kan bisa seperti beacon itu ada sinyal daruratnya. Anda kan bisa mudah untuk mencarinya. Dan ajarkan juga di sekolahnya, begitu ada bencana, misalnya gempa, mereka harus ngapain di sekolah. Berada di titik kumpul, hitung semua murid-muridnya, dan begitu mau pulang harus nunggu dijemput atau berani pulang sendiri. Itu harus diajarkan seperti itu, karena guru-gurunya pun punya keluarga di rumah yang dia pasti akan kepikiran bahwa ini keluarga saya gimana, pasti akan kacau sekali. Nah, kalau sudah bisa aman situ dari sekolah, udah tahu perjalanan pulangnya, Anda akan bisa mengurangi resiko bahwa anak Anda kenapa-napa lah gitu ya. Itu di sekolah atau di kuliah atau di mana-mana. Nah, kalau di kantor itu biasanya sudah ada fire drill ya, untuk apa ya, K3-nya udah K3 itu kesehatan, keselamatan, kesehatan. Nah, itulah pokoknya. Tulis aja yang komen kalau yang tahu, gue lupa. Jadi sudah pasti akan ada fire drill, latihan kalau ada gempa gimana, ada kebakaran gimana. Nah, kalau gempa pasti akan kita pada saat awal Anda berada di lantai 5 ke atas. Anda akan butuh waktu untuk turun ya, apalagi di jalur evakuasi, jalur tangga darurat. Biasanya ada di beberapa sisi gedung itu pasti ada tangga daruratnya. Iya, kalau orangnya pada turunnya tertib, baris, itu akan lebih cepat dibanding mereka akan berebut turun dengan panik. Bisa jatuh, bisa patah kaki, tangan, segala macam, bisa keinjek karena orang panik ya. Jadi bottleneck dan nyumbet. Itu akan lebih lama. Orang pada saat latihan akan santai-santai pakai handphone, hai. Tapi pada saat Anda kena beneran, terjadi beneran, pasti akan beda dengan latihan. Pasti akan panik. Dan itu pasti akan lupa semuanya. Begitu ada gempa, jauhi kaca. Ya, melindungi di bawah meja. Takut Ethernet pada jatuh. Cari kolom-kolom bangunannya, mungkin ada tiang-tiang beton itu, Anda berdiri di situ. Kalau gempa, Anda boleh mendekati lift, ruangan lift, tapi tidak masuk dalam ya. Kebakaran dan gempa atau yang lain tidak boleh menggunakan lift. Tapi pada saat gempa Anda boleh mendekati ruangan lift karena dia strukturnya kuat, ada kolom-kolom besi, baja, segala macam. Itu tempat aman karena tidak ada apa-apa lagi, dia kosong. Tapi jangan masuk lift. Tapi pada saat kebakaran Anda tidak boleh mendekati ruang lift. Kenapa? Karena api akan mencari sumber udara. Untuk dia pasti akan mencari udara. Dan itu pasti akan jadi kayak cerobong. Itu sangat berbahaya. Jadi pada saat kebakaran Anda jangan sampai mendekati lift. Itu sangat berbahaya. Nah, begitu Anda sudah bisa turun,
Anda lihat dulu, Anda lewat tangga darurat masih penuh apa enggak? Kalau masih penuh udah santai dulu aja. Santai dulu aja. Mudah-mudahan gedung Anda kuat ya. Gedung-gedung di Jakarta atau dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kuat. Dan biasanya kalau gedung itu rubuh biasanya bawah duluan. Atas-atasnya masih bisa ada yang kemungkinan selamat. Jadi kalau kebakaran, Anda harus apapun kondisinya harus segera turun. Nah, gue ada sedikit yang bisa gue sharing, yang ini selalu gue bawa-bawa kemana-mana. Alat sederhana, tapi mungkin lo bilang gue parno ya. Tapi terserah lo mau bilang apa. Tapi gue kalau mudah-mudahan kalau terjadi sesuatu gue bisa survive. Anduk, Google, kacamata Google. Kalau bisa untuk yang ada hidungnya bisa segala macam. Air mineral. Nih, 3 ini yang paling minim. Pada saat kebakaran pasti banyak asap, orang akan susah bernapas, mata pedih, bagaimana mencari jalan keluar, jalur evakuasi pasti susah. Pakai. Nah, nih pakai. Kita pakai anduk, kita basahin. Nah, bisa untuk pernapasan, ya, untuk bertahan hidup. Gue udah nyobain nih, bisa mesti bertahan nih. Basah sebasah-basah aja, ya. Kacamata supaya tidak mata pedih untuk kita mencari jalur evakuasi, ya. Nah, kebiasaan di Indonesia, tulisan ini anggap aja tulisan jalur evakuasi ya, adanya di atas. Pada saat ada asap, ya semua ada asap gelap, lampu mati. Tulisan itu harusnya ada di bawah, 10 cm di bawah. Tulisan jalur evakuasi seperti di pesawat, pasti di bawah. Kenapa? Karena kalau berasap, kita masih bisa merayap di bawah untuk mencari udara. Masih bisa kita merayap di bawah itu untuk mencari jalur keluarnya kemana. Tapi kalau nggak ada panahnya, kita kan pasti mencari-cari, meraba-raba kemana. Itu yang tidak ada di gedung-gedung di Indonesia. Coba dicek kantor masing-masing, ada nggak jalur evakuasinya, tulisannya di atas apa di bawah? Yang benar ada di atas sama di bawah. Kalau untuk kebakaran, lihatnya di bawah. Kalau gempa, lihatnya di atas. Kemana kita harus perginya. Nah, hal-hal tadi untuk kita survival. Kalau misalnya Anda di hotel atau di manapun, misalnya ada kebakaran, kita harus apapun ceritanya, kita harus menembus api untuk turun, karena api itu selalu menuju ke atas, ya. Nanti yang ke bagian bawah itu terakhir habisnya. Biasanya kalau api di lantai 3 ya, lantai 4, 5, 6, 7, 8 itu pasti kebakaran duluan. Gimana caranya kita turun kalau di pintu darurat ada api? Nah, tadi gunanya handuk atau segala macam ini. Kalau ada lagi, misalnya ada handuk, kita lagi di hotel, basahin handuk sebasah-basahnya, sebanyak-banyaknya untuk menutupi badan kita. Tutupin semua, korden atau selimut tempat tidur itu basahin semua, harus basah. Gunanya untuk apa? Untuk kita menembus jalan yang misalnya ada apinya, untuk kita menuju ke tempat evakuasi. Anduk itu juga bisa kita ikat di kaki, dibasahin untuk kita lari, diinjek panas-panas ya, harus tembus apapun ceritanya. Kacamata tadi supaya tidak mata pedih, kita harus bisa mencari jalur evakuasi. Nah, satu lagi, botol ini berfungsi untuk kalau pada saat kita menuju pintu darurat, kita nggak tahu tuh, pintu darurat tuh jarang ada kacanya, besi doang. Kenapa pintunya dibuat dari besi? Supaya dia bisa bertahan dari api. Tapi kita nggak tahu ada api apa nggak di belakangnya. Biasanya rapet tuh, asap pun nggak kelihatan, asap itu juga nggak akan keluar. Kalau kita pegang, melonyoh tanahnya. Kita siram pakai ini, pintunya kita siram. Kalau disiram, pintunya berasap, berarti ada api di belakangnya. Kalau tidak ada jalur lain, terpaksa kita buka, tapi hati-hati. Begitu dibuka, api itu akan mencari udara. Kalau nggak salah namanya backdraft, kayak gitu deh, apinya balik tuh. Itu hati-hati banget. Buka pintunya, entah kedorong, hati-hati. Api bisa langsung nyamber. Kalau bisa, tendang dikit tuh pegangannya. Biasanya kan pegangannya ke bawah tuh. Tendang dulu dikit. Ada nggak api? Kalau ada api, siap-siap Anda berlindung. Nah, gunanya tadi badan kita basahin semuanya, itu untuk lari menuju jalur evakuasi, menembus api untuk turun. Apapun ceritanya, mudah-mudahan Anda bisa selamat walaupun dengan luka bakar. Tapi daripada konyol Anda terpanggang di atas, mendingan Anda turun dengan
berusaha tadi. Nah, itu yang kadang di gedung, di fire drill tuh biasanya kalau latihan kebakaran segala macam, kita diajarkan di satu lantai itu akan ada floor captain. Floor captain itu beberapa orang ditunjuk supaya untuk mengatur pada saat bencana. Anda akan diarahkan menuju, oh ini ke sini, jalur evakuasi ke sini, ya, pakai sempritan segala macam. Oh ya, sempritan itu penting dibawa. Itu hal sepele. Kalau Anda minta tolong tidak perlu teriak-teriak, tapi hanya tiup aja peluit itu sempritan. Anda akan mudah dicari oleh tim rescue atau tim penyelamat. Jadi kalau misalnya Anda diajarkan di sebuah gedung dan di sebuah lantai di kantor gitu, biasanya diajarkan ada floor captain-nya. Yang sebenarnya harus, menurut versi gue adalah, Anda semua harus bisa diajarkan untuk menjadi floor captain. Jadi semua Anda harus tahu harus ngapain dan kemana. Jadi nggak hanya berdasarkan menurut satu orang perintah yang jadi kepala regunya. Iya kalau dia lagi di situ, kalau lagi cuti, lagi di lantai bawah, di lantai atas, dan dia tidak di tempat tapi terjadi bencana, Anda mau ngapain? Bingung kan? Anda harus jadi floor captain sendiri dan Anda harus bisa survive sendiri. Jadi untuk di kebencanaan ini Anda harus bisa siap, siaga, waspada untuk selamat. Sisanya ya serahkan kepada yang kuasa. Tapi kita harus usaha dulu, jangan konyol. Bersiap itu akan lebih bagus dibanding kita cuman pasrah saja. Kita harus bisa menyelamatkan orang di rumah atau teman sekantor, tetangga, segala macam. Dan berkolaborasi. Jadi tidak ada Superman, tapi adanya super team untuk melakukan sesuatu pada saat kita di kebencanaan. Bergabung, berkolaborasi itu akan lebih baik dibanding kita individual dan hilangkan ego. Kita harus bertahan hidup bersama-sama. Jadi Megatrust itu bukan sebuah kejadian untuk menakut-nakuti, tapi BMKG, Basarnas, BNPB, dan lain-lain institusi kebencanaan itu memberikan informasi agar Anda lebih bersiap siaga. Nah, kembali lagi sedikit, kita bahas dengan radio komunikasi ini. Ini radio amatir yang seharusnya pada saat normal itu Anda menggunakan call sign radio amatir. Call sign itu adalah nomor registrasi resmi. Anda berada di komunitas RAPI atau ORARI. Dan ini ada undang-undangnya menggunakan alat komunikasi ini. Tapi pada saat di kebencanaan itu kita kesampingkan dulu. Tapi minimal Anda memiliki ini untuk kebencanaan. Karena pada saat bencana itu Anda jangan mengharapkan internet atau listrik masih on. Kita semua akan kembali tidak ada sinyal. Biasanya begitu. Dan kalau bencananya parah sekali, kemungkinan sinyal itu akan kembali belum tentu bisa dalam waktu cepat. Pada saat Anda terjadi sebuah bencana dan Anda berada di situ, usahakan pada detik-detik awal itu Anda memberikan informasi ke keluarga atau kemanapun Anda di mana segala macam dengan WA atau paling benar adalah SMS. Karena GSM itu masih bisa nyala dan tapi internetnya 4G dan lain-lainnya mungkin sudah kolaps ya. BTS-nya belum tentu bisa bertahan lebih dari 5 jam, 10 jam, 24 jam gitu. Jadi kita harus bertahan dengan radio ini. Minta tolong, kita coba scan aja, puter channelnya, cari channelnya mana yang sinyalnya gede, minta tolong. Biasanya kalau dengan kondisi darurat, dengan bilang minta tolong atau SOS atau emergency, Anda akan bisa didengar oleh orang lain dan bisa diterima apa, misalnya minta tolong apa segala macam. Dan ini mungkin sangat berguna pada saat Anda di MRT, di dalam kolong. Yang kalau tidak ada internet, Anda tidak akan bisa komunikasi apapun ya. Tapi kalau ini mungkin masih bisa lah. Dengan point to point, jarak 5 meter, 10 meter, mungkin ada yang menggunakan alat ini juga, masih bisa
merelay berita Anda di mana jika terjadi sesuatu amit-amit gitu. Dan ini juga berguna nih. Pada saat di MRT, di kolong, di terowongan ada asap dan lain-lain, Anda mau ngapain? Bawa masker gas? Nggak ada kan? Tapi ini pasti ada, bisa dibawa lah. Kalau mau bawa masker gas lebih baik lagi. Anda tidak pernah tahu apa kejadiannya kalau di dalam MRT. Mohon maaf, ini bukan nakut-nakutin. Kalau terjadi asap, Anda harus bernapas bagaimana, melihat bagaimana, evakuasi mau kemana. Itu. Jadi Megatrust ini tidak perlu dibawa panik banget, jangan dibikin stres, tapi kita harus berusaha untuk berpikir normal dengan santai. Bagaimana caranya untuk antisipasinya? Ya. Satu lagi, kalau Anda berada di jalan tol atau jalan layang ya, jalan layang yang di atas dan tiba-tiba gempa, mobil Anda kan pasti harus berhenti kan? Usahakan berhentinya pada saat di sambungan tolnya. Kelihatan tuh ada jalan, ada sambungannya. Di situ titik yang biasanya di gempa manapun biasanya paling kuat. Patahnya itu bisa di tengah. Tapi di sisi itu Anda masih bisa bertahan tuh, masih bisa di atas. Kalau di tengah-tengah biasanya patah dia. Tapi kalau pas di pondasinya biasanya masih selamat. Coba aja cek video-video kejadian-kejadian gempa-gempa itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi edukasi untuk teman-teman semua, untuk dimanapun, di perumahan, di kantor. Nah, tadi kalau yang di apartemen, mirip dengan di kantor. Harus segera evakuasi, apapun. Tapi kalau untuk logistiknya, mungkin agak susah ya, karena individual itu susah untuk punya tempat di luar apartemen ya. Karena semuanya ada di situ, satu gedung. Apartemennya harus mempunyai logistik atau entah apapun lah, kalau memang gedungnya memang aware dengan atau peduli dengan seperti itu ya. Itu gue nggak tahu gimana teknisnya. Tapi mudah-mudahan ini berguna. Yang mau sama-sama sharing silakan komen aja. Nggak perlu debat deh. Nggak penting debatnya. Yang penting adalah Anda mau komen apa, ngasih saran apa, koreksi aja boleh, tapi nggak usah debat. Ya. Bencana itu nggak tahu kapan, siapapun bisa kena, entah apapun jamnya nggak ada. Tapi kalau Anda nggak bersiap, Anda akan konyol. Oke? Semoga Indonesia baik-baik saja, teman-teman semuanya baik-baik saja, Indonesia aman, sejahtera, tidak ada bencana. Tapi untuk Megatrust ini, gue pribadi mengharapkan ada gempa kecil-kecil, ada gunung meletus, supaya apa? Energinya kulit bumi ini, patahan ini bergerak, dan dia bisa menyesuaikan di tempatnya. Jadi nggak tiba-tiba ini kependem, tenaganya kependem, tiba-tiba buar. Yang bisa diprediksi gempa di atas 8 dan segala macam, gue nggak tahu itu berapa menit. Setahu gue yang parah itu di Indonesia, di Aceh itu 9,5 berapa menit lah. Hampir 10 menit seingat gue. Itu separah itu. Gimana Jakarta dengan gempa 9 menit. Entah itu cuman 5 skala Richter sampai 6. Tapi sebegitu banyaknya, gue nggak tahu kayak apa. Gimana yang 9 atau prediksinya 8, sekian skala Richter gitu, magnitudonya segitu, nggak bisa kebayangin. Dan kalau misalnya ada 8 atau 5 apartemen besar di Jakarta dengan isi ribuan orang di dalamnya roboh, bagaimana kerjanya tim SAR atau tim penyelamat? Belum tentu bisa maksimal. Mereka terbatas, kami juga relawan juga terbatas, relawan juga belum tentu tidak terimbas. Jadi kalau Anda semua harus bisa survive sendiri. Jadi jangan terlalu banyak mengharapkan bantuan dari luar. Anda harus survive sendiri, persiapkan sendiri. Bukan nakut-nakutin, tapi Anda berada di Indonesia, di daerah Ring of Fire. Oke? Semoga semuanya selamat. Sampai sini dulu, nanti kita bahas yang lain. Selamat hari ini.